Oke, welcome back to our YouTube channel. This is Evi dari Nurse Wulan Caring with Love ya. Hari ini saya kayaknya agak-agak auto kalem gitu ya, karena di sebelah saya ini agak-agak spesial ya. Ini profesinya adalah sebagai pendeta. Kok ngapain sih nurse tuh tapi ngurus-ngurus pakai wawancara pendeta? Karena kita mesti terbuka bahwa profesi kita dilihat dari beberapa profesi. Apa sih pandangan mereka tentang profesi perawat? Ya, mungkin ada yang bilang, oh itu mulia. Ada yang bilang, ya elah disuruh-suruh itu mah asistennya perawat, asistennya dokter. Padahal kita sendiri semuanya punya profesi di bidangnya, ada keilmuannya. Nah hari ini ya, saat ini saya mau wawancara namanya Pak Pendeta Besron ya? Besron, betul. Okay. Belum berubah, Kak? Oh, belum berubah ya. Namanya Pak Pendeta Besron. Boleh cerita nggak? Sekarang ini aktif di mana nih, Pak? Saat ini kita aktif dalam persekutuan doa, pelayanan penginjilan misi ke daerah di berbagai daerah Indonesia. Ya, minggunya biasa pelayanan di gereja. Oke. Usianya masih muda kan, tapi udah jadi pendeta, betapa komitmennya. Sama juga loh, perawat juga ada yang muda, tapi ternyata mereka ada komitmennya juga. Oke, maaf ya, karena deket pendeta saya agak-agak lupa nih pertanyaannya ya. Oke, Pak Pendeta, gimana Pak? Selama ini ada nggak sih anggota keluarga yang memang bekerja atau juga berprofesi di dunia kesehatan? Kalau mungkin keluarga ayah seibu tidak ada. Saat ini tidak ada saya seibu, tetapi mungkin setelah dari satu satu kakek nenek mungkin ada. Oke, itu apa tuh? Ada yang perawat apa dokter? Perawat. Kalau dokter belum, mungkin nanti anak saya kali. Oh, haleluya. Ya. Nah, oke. Nanti berharapnya anaknya jadi dokter. Kita doain ya Pak Pendeta ya. Ya. Nah, pernah punya pengalaman dirawat, karena kan berkaitan ya. Biasanya kalau pendeta itu suka ngurusin jemaahnya gitu, suka ngurusin jemaatnya, ngurusin yang sakit juga, sehingga orang berpikir pendeta itu hampir setengah dewa lah, karena bisa semuanya loh, beneran loh. Makanya tanya dulu nih, pernah nggak sih jadi korban dirawat atau mungkin menjadi pelaku rawat? Kalau dirawat bed rest di rumah sakit nggak pernah. Bed rest di rumah paling karena demam atau flu cuma 2 hari gitu. Itu pun nggak ada perawat yang spesial menjaga kita gitu. Spesial? Nggak ada. Istilahnya nggak ada orang yang benar-benar bertugas jagain kita. Jadi biasanya memang merawat diri sendiri kita usahakan. Kalau jadi perawat mungkin masih waktu zaman sekolah. Waktu itu bapak saya penyakit stroke. Dari saya SD bapak saya sudah sakit. Total di zaman SMA mati sebelah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi paling merawat ayah sendiri. Pengalamannya gitu aja paling. Berarti pernah punya pengalaman merawat. Ya. Nggak sekolah perawat, tapi punya pengalaman merawat. Luar biasa ya. Tapi ternyata dunia keperawatan tidak hanya sampai di situ nih Pak Pendeta ya. Nah, kalau yang pengalaman merawat itu selama berapa tahun tadi Pak? Kalau yang merawat ayah sendiri, saya itu sampai tamat SMA lah. Apa aja yang dilakukan Pak? Sebenarnya karena kita memang dari keluarga background yang sederhana, tidak punya uang untuk beli obat dan lain sebagainya. Karena di awal-awal bapak saya sakit itu kan sudah semuanya habis. Ekonomi orang tua udah habis untuk bawa berobat. Terakhir kita cuma merawat biasa aja di rumah, karena penyakit stroke kita cuma merawat untuk mandikan, kasih makannya, terus buang semua ya, buang air besar dan buang air kecil, itu yang kita bantu. Waktunya tidur kita pindah dari ruang tamu ke kamar. Itu aja yang hari-hari kita lakukan. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan selama merawat orang tua tuh apa? Ternyata saya anaknya bisa melakukan merawat orang tua saya. Apa yang berkesan? Kebanyakan waktu merawat orang tua itu awal-awal dulu kita merasa beban gitu loh. Karena bebannya begini. Beban pertama karena kita nggak bisa bebas kemana-mana. Pasti jam sekian kita harus mandikan bapak lah, atau jam sekian harus kasih makannya. Kalau anak-anak muda yang lain namanya juga masih sekolah ya, mereka bisa bebas main seharian atau nggak pulang, terserah bebasnya mereka. Waktu itu kadang-kadang waktu mau mandi ini mama panggil, Besron, ayo mandiin bapak. Awal-awal dulu begitu, tapi setelah melewati masa itu sebenarnya itu kesempatan yang indah membalas kebaikan orang tua.
setelah sekarang kita renungkannya, ternyata kesempatan merawat orang tua itu nggak semua orang punya kesempatan, dan itu sangat sangat memberikan kesan yang baik dalam hati. Hati kita itu tenang kalau kita coba, wah untung dulu ya saya sempat merawat bapak, masih punya ya komunikasi. Oke, gitu. buat kamu-kamu yang lagi ngerawat orang tua, memang sekarang jadi beban, tapi nanti ya berapa tahun kemudian pasti nggak ada penyesalan ya Pak? Iya, karena kebetulan sekarang bapak saya udah meninggal. Oke. Udah meninggal. Jadi setelah meninggal baru kita merasa ternyata yang kita lakukan itu sesuatu yang sangat sangat penting. Untung aja kita lakukan dulu. Kalau enggak gitulah. Utang budi. Penyesalan di hati Penyesalan, itu nggak bisa dibeli, nggak bisa Iya, diulang ya. Buat yang ngerawat orang tua, take care your mom, your parents, your daddy with love ya. Amin. Oke, nah Mantap. satu lagi nih Pak, nggak satu sih kayaknya jadi banyak nih. Satu lagi Nah, tambah pandangan mengenai perawat dari sudut pandang pribadi dan juga sudut pandang secara profesi saat ini. Sebagai pendeta ngelihat perawat itu sebagai apa, sebagai pribadi ngelihat perawat itu ya lumayan lah, cakep-cakep lah, muda-muda gitu ya. Pendeta, Bo. Oke, silakan Pak. Oke, jadi sudut pandang terhadap perawat ini sebelum saya jadi pendeta, masih full timer di gereja, sudah sedikit banyaknya pelayanan ke orang-orang yang sekolah perawat. Waktu itu masih di Sumatera Utara, sekarang ini di Jakarta ya. Jadi sudah terhubung dengan pelayanan ke anak perawat. Kesan yang saya lihat bagi perawat itu orangnya bersih. Oke, bersih. Bersih, rapi. Rapi, Terus cara berkomunikasinya lemah lembut. berkomunikasinya lemah lembut. Makanya dulu sempat secara pribadi kalau sering pelayanan kayaknya bagus juga kalau punya jodoh perawat gitu. Seandainya. Seandainya. Tapi apalah daya, tangan tak sampai. Tangan Ingin tak hati sampai. memeluk gunung. Nanti anaknya aja jadi dokter ya. Oke. Lalu pandangan sebagai profesi hamba Tuhan, sebagai pendeta, ngelihat perawat itu apa sih, sisi apa sih sebenarnya yang ini sebenarnya perawat oke banget loh, atau mungkin perawat tuh nggak oke-nya di sini lah gitu. Secara kerohanian saya lihat ya, perawat itu salah satu pekerjaan yang bukan hanya dihitung soal tanggung jawab melakukan tugas, Oke. tapi ada jiwa sosial di sana. Kepelayanan, melayani ada di sana, karena bukan hanya mengandalkan pengetahuan gitu ya. Yang penting enak bagi gua, bukan itu, tapi enak bagi dia dan juga kepada orang yang sedang dia rawat ini. Makanya saya lihat perawat ini sebenarnya secara pandangan kerohanian punya potensi besar memberikan semangat kepada orang yang dilayani, terus memberikan ketenangan ke dalam hatinya gitu ya, dengan cara dia berkomunikasi. Terus dari sisi rohani juga saya kira perawat ini bisa dibilang sebagai perpanjangan tangannya gereja. Ya, perpanjangan tangannya gereja atau rohaniawan. Kalau dari Kristen ya gereja, kalau dari Muslim ya mungkin perpanjangan tangannya Pak Kiai, Pak Ustadz, untuk setiap hari bisa terhubung dengan para pasien, di mana pasien ini butuh dorongan, semangat, butuh yang namanya senyuman yang memberikan dia kekuatan baru, karena kita yang rohaniawan kan terbatas, Bu. Ketemu pasien itu terbatas. Misalnya kita para rohaniawan ketika masuk ke rumah sakit mau doakan orang sakit itu banyak prosedur yang harus kita lalui. Kadang-kadang nggak bisa masuk. Kadang-kadang kita harus izin ke sana sini, bahkan harus ada keluarga yang di dalam, itu pun waktunya teng gitu ya. Pak, waktunya habis sama security. Sehingga kita nggak punya banyak waktu dengan para pasien ini. Nah, perawat saya kira dia punya kesempatan yang besar di situ. Makanya saya bilang perawat ini bukan hanya tugas biasa, tapi ada pelayanan sosial yang itu di mata Tuhan itu sangat-sangat punya nilai plus gitu loh. Perawat, pendeta, hamba Tuhan itu kepanjangan tangan Tuhan. Kita kepanjangan tangan, perawat ini kepanjangan tangan pendeta. Berarti kita secara nggak langsung kepanjangan tangan Tuhan juga dong, ya, untuk merawat para pasien. Betul. Nah, di sini pentingnya sekali, Bu. Perawat itu harus punya nilai kerohanian. Jadi seorang perawat tidak cukup hanya dibekali sebagai ilmu akademis, tapi dia harus dibekali dengan ilmu kerohanian. Karena apa? Bagaimana mungkin orang yang punya beban besar dapat, misalnya nih, kalau ketemu pasien ya, bisa memberikan senyum. Gimana bisa senyum kalau dia stres? Kalau dia punya masalah? Setiap orang pasti punya masalah dong. Baik dia perawat, dokter, pendeta sekalipun punya masalah. Nah, gimana caranya
dia yang juga punya masalah, tapi dituntut untuk memberikan pelayanan yang spesial, yang istimewa bagi setiap pasien. Nah, di sini pentingnya dia punya nilai kerohanian, di mana dia mengandalkan Tuhan, dan ini pasti akan tersalur kepada sekelilingnya, kepada siapapun, baik keluarganya, apalagi terlebih pasiennya. Makanya perawat itu dari sisi pandangan kerohanian tidak boleh hanya diperlengkapi secara akademis. Secara rohani dia juga harus mantul, mantap betul. Kayaknya kalau kayak gini para perawat resign aja ya. Banyak banget tuntunannya. Bersih, rapi. Tadi apalagi punya kerohanian. Iya. Waduh, bisa senyum, bisa jadi kepanjangan tangan gereja, kepanjangan tangan hamba Tuhan. Luar biasa. Profesi ini begitu sederhana di mata manusia, tapi ternyata punya impact yang besar terhadap orang-orang di sekeliling yang sudah pernah merasakan betapa tangan perawat ini bisa membantu proses kesembuhannya mereka. Nah, tanggapan perawat, tanggapan dari Bapak nih yang terakhir, tanggapan Bapak terhadap para medis yang sedang bertugas di tengah-tengah COVID ini, pandemi ini ya. Nggak boleh pulang, resiko terpapar, resiko menjadi karier, tapi ada juga yang orang memandang sebelah mata karena membawa karier, mereka pun menjadi ketakutan bertemu dengan perawat. Apa menurut Bapak ini di tengah pandemik ini, bagaimana tanggapan Pak Pendeta terhadap profesi perawat? Yang pertama, saya harus bilang saya respect dan saya angkat topi kepada para tim medis, perawat dan juga para dokter dan semuanya lah yang bagian tim medis. Karena saya kira melakukan tugas di tengah situasi yang sekarang ini tidaklah gampang, tidaklah mudah. Selain dia harus melakukan tugas tanggung jawabnya, tapi ada ancaman, resiko yang besar yang harus dia tempuh. Di mana banyak orang menghindari resiko ini, tapi mereka tidak ada pilihan lain selain harus menghadapinya. Orang bilang tukar nyawa, mereka harus rela tukar nyawa. Tapi bagi tim medis yang tetap berjuang di situasi pandemik ya COVID-19 ini, saya percaya lakukanlah apa yang terbaik. Ini kesempatan untuk berbakti bagi manusia dan juga berbakti untuk Tuhan. Tunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang memang punya hati yang besar, punya kasih, apalagi kita secara rohani, agama manapun pasti mengajarkan kasih. Dan di sini kasih yang sesungguhnya bisa ditunjukkan. Dan ketika para tim medis ini dapat melakukannya, saya yakin ada upah dari Tuhan, ada upah dari manusia juga. Bahkan dari negara kita ada kompensasi lebih ya. Jadi kalau manusia saja bisa memberikan kompensasi penghargaan, apalagi dari Tuhan. Kalau memang resiko yang dibilang tadi menjadi karier, ya saya kira tanpa harus jadi perawat pun orang bisa jadi karier. Yes. Iya enggak, ya kan? Bukan hanya perawat saja, siapa saja bisa. Maka saya pesan bagi para perawat yang sedang bertugas saat ini, jangan takut, jangan bersedih, tetapi bersukacitalah. Saudara punya kesempatan untuk melakukan tugas yang besar. Teman-teman tim medis punya kesempatan untuk membawa perubahan, untuk membuat sejarah baru. Bukankah orang yang berharga adalah orang yang punya dampak? Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang dapat memberi. Orang kaya kalau tidak bisa memberi, bukan orang kaya. Dia adalah orang miskin, karena saking miskinnya tidak bisa memberi. Orang yang berguna hidupnya bukan ketika dia aman untuk diri sendiri, tapi ketika dia bisa berdampak kepada orang lain. Apalagi ini tukar nyawa istilahnya. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat perawat luar ya. biasa. Tim medis luar biasa. Di sini semua kena nih dikotbahin sama Pak Pendeta ya. Tapi itu benar loh. Ya, perawat-perawat semangat. Nah, cuma kan gini ya Pak Pendeta. Ini yang sering penghargaan itu di masa Covid saja kah gitu ya. Ternyata sekarang ini barulah gembar-gembor orang, wah perawat itu pahlawan, garda terdepan ya. Sementara mungkin kalau ditanya nih teman-teman yang perawat ya, sekolahnya mahal, tapi mohon maaf, salary-nya juga masih belum bisa dibilang memuaskan lah. Apa mungkin harapan-harapan Bapak mungkin ngomong juga lah sebagai kepanjangan tangan perawat, ngomong ke pemerintah atau ngegaung juga lah. Hello, this is the big problem with us, bahwa perawat itu resikonya besar, tapi ternyata kompensasinya
kecil, bukannya ngomongin duit nih Pak, tapi maksudnya proses penghargaan itu supaya jangan di masa Covid aja nih Pak. Ini jeritan hati para perawat gitu loh. Mohon di harapannya ke depan, kalau misalnya dokter, bisa mereka istilahnya mungkin kalau dibilang puas lah dengan hasil karyanya. Ternyata kalau para perawat sampai pensiun pun kita lihat masih ada yang istilahnya garis kehidupannya masih di bawah. Mungkin Bapak bisa juga melihat, karena udah melihat begini, apa harapannya ke depan bagi perawat ini gitu. Iya, mungkin doanya perawat ya, semoga setelah masa COVID-19 ini gaji tetap naik gitu ya. Gaji tetap naik ya. Gaji tetap naik. Kesejahteraannya diperhatikan ya. Setiap orang sebenarnya harus diupah sesuai dengan pekerjaan yang harus dia lakukan. Makanya kalau orang melamar kerja, biasanya gajinya berapa? Orang yang benar-benar menghargai tenaga seseorang yang bekerja, biasanya bilang, saya lihat dulu skill kamu. Skillnya ya. Saya lihat dulu kualitas dia bekerja. Saya kira untuk perawat memang nggak bisa digeneralisasikan semuanya. Jadi setiap ini rumah sakit atau apa, dia harus lihat. Memang harus dibedakan perawat yang benar-benar maksimal cara kerjanya dengan yang biasa saja. Saya kira harus ada perbedaan. Nah, tetapi secara umum memang perawat ini seperti tadi bilang, garda terdepan sekarang harus dikasih gaji, perhatian lebih. Memang inilah problem bukan hanya negara kita sekarang. Berarti secara umum. Hello perawat, jangan berkecil hati ya. Bukan hanya di Indonesia, di negara banyak lain ya. Tapi mungkin di negara lain sudah mulai lebih maju, mereka lebih menghargai dengan kompensasi, karena di sana nggak ada yang mau kerja jadi perawat. Nah di Indonesia ini banyak sebenarnya yang pengen jadi perawat ya. Tapi baik lagi tadi, hatinya mesti dibentuk lagi ya Pak ya. Oke. Jadi perawat itu memang benar-benar terus mengembangkan diri. Dan memang kita berdoa lah, memang pemerintah belajarlah dari situasi yang terjadi sekarang ini. Jangan invest tidak tepat sasaran lah gitu ya. Dilihat memang salah satu yang dipentingkan manusia itu adalah satu, kebutuhan makan dan minum. Terus kesehatan. Ya kan? Kesehatan. Terus kerohanian, kalau saya harus masuk ke kerohanian. Tapi secara umum satu lagi, pendidikan. Pendidikan, makan dan minum, terus kesehatan. Kerohanian ini nggak bisa terbebas atau terlepas dari hidup seseorang. Semua orang pasti mau itu, pasti cari itu. Nah makanya pesan saya memang, baik itu juga pemerintahan, baik juga wira swasta, berikanlah gaji yang layak kepada mereka. Ya, penghargaan yang layak, yang pantas kepada mereka. Jangan hanya sampai waktu bekerja saja mereka aman, tapi setelah kehilangan pekerjaan karena ada masa pensiun, lalu mereka tidak bisa makan dan minum sehat yang sepantasnya, sehingga ini yang mengakibatkan banyak orang ya udahlah, banyak juga yang beralih profesi. Ketika perawat dilihat, waduh gaji cuma berapa juta, terus ada menggiurkan, ada pindah dia, nggak mau lagi perawat. Oke, baik lagi kepada panggilan. Nah harapan kedepannya adalah perawat-perawat yang ada harus diperlengkapi dengan kerohanian ya, karena itu menjadi kepanjangan tangan hamba-hamba Tuhan, mungkin pemuka-pemuka agama yang tidak bisa melayani mereka di rumah sakit, tapi dengan perawat yang disertai dengan tadi diperlengkapi dengan kerohanian yang baik, itu sanggup membuat hasil dari proses keperawatannya itu menjadi maksimal. Oke, untuk hari ini kita sudah sama Pak Pendeta auto kalem saya ya. Nah, satu pesan lagi boleh nggak, Bu? Satu pesan lagi ya. Satu pesan lagi silakan Pak. Kepada tim medis yang ada di rumah sakit, barangkali ketemu pasien-pasien yang secara kesehatannya sudah down dan lain sebagainya, berikanlah juga kesempatan kepada kami tim rohaniawan untuk bisa memberikan dukungan kepada mereka lewat doa, lewat sering firman Tuhan dan lain sebagainya, lewat pujian penyembahan, karena saya kira tim medis harus sama-sama berdampingan, bekerja sama dengan tim kerohaniawan, karena saya kira itu saling membangun. Orang ibu dari bagian kerohanian, kesehatan itu lewat fisiknya, kami lewat spiritnya. Bahkan sesungguhnya manusia bisa hidup karena spirit. Karena rohnya itu perlu disentuh dengan
kerohanian. Makanya kalau ada pasien seperti itu, kasihlah tim rohaniawan untuk boleh masuk mendoakan, atau teleponlah pendetamu atau siapa barangkali ada yang butuh. Karena kemarin begini, Bu, ada yang cerita sama saya, katanya ada pasien COVID-19 ini sampai jadi stres. Waktu belum masuk dia belum stres, tapi setelah masuk dirawat dia jadi buang air besar di tempat dia dirawat. Oke, depresi ya. Depresi berlebihan. Oke. Ini butuh sentuhan spirit. Itu saja. Thank you. Oke, berarti untuk fasilitas kesehatan, hello ya, mungkin perawat-perawat, oke lah, yang besuk nggak boleh datang, tapi buat tim tim medis. rohaniawan silahkan datang, tapi pas juga jam besuk ya Pak, Pas jangan jam besuk. bukan jam besuk, karena Nah. keseringannya bukan jam besuk, kucuk-kucuk Oke. dongol gitu Nah, ya. itu dia. Oke, kita bekerja sama menjadi tim yang solid untuk saling melengkapi supaya pasien mendapat kesembuhan yang maksimal. Oke, thank you. Thank you. Untuk hari ini, terima Thank you, kasih. thank you. Stay tune di Nurse Wulan Caring with Love. God bless you.